dialog antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Pada saat itu adalah tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Ohang Pamungkas. Pertanyaan tersebut ditulis di dalam kolom video Syekh Jati yang berjudul "Arti Mimpi Kiamat Sudah Dekat". Langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mimpi bertemu ulama besar atau kiai sedang tahiyat akhir, dan mimpi kiai itu mengajak lomba naik rakit bambu. Apa maknanya? Mohon pencerahannya Ustadz. Dan kami ucapkan terima kasih Ustadz. Semoga Ustadz diberi umur yang barokah. Amin. Terima kasih atas doanya para sahabat Syekh Jati semua. Pertanyaan yang pendek tapi menurut aku ini memiliki makna yang dalam. Yang pertama yang harus dikupas adalah sosok ulama besar atau seorang kiai. Sosok ulama besar atau seorang kiai adalah memiliki tugas mulia dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu umat manusia dalam belajar agama. Kemudian di situ diceritakan adalah sedang tahiyat akhir. Ada sebuah keistimewaan di dalam sebuah tahiyat akhir. Itu adalah salah satu dialog antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Dari bertemu seorang sosok ulama atau sosok penuntun atau sosok sesepuh yang sedang tahiyat, dilanjutkan dengan kiai itu mengajak lomba naik rakit bambu. Para sahabat semua, bambu adalah sebuah pohon yang lurus menjulang ke atas ke arah vertikal. Itu adalah lambang hubungan antara manusia dengan Tuhan. Itu adalah pohon, makna dari sebuah pohon bambu. Dan di sini bambu tersebut dirakit. Ini maksudnya di dalam memahami tentang ketuhanan. Di situ ada beberapa bambu, artinya ada beberapa jalur atau jalan yang bisa kita gunakan untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para sahabat semua, di dalam mendekat kepada Allah, banyak sekali cara atau banyak sekali pintu untuk mendekat kepada Allah. Jadi mohon maaf di sini jika ada satu poin yang beda dengan poin yang lain di dalam mendekat. Itu seharusnya tidaklah perlu jika kita itu memperdebatkan sesuatu hal. Apalagi itu adalah sisi ketuhanan, sisi pengetahuan, tapi itu adalah untuk diyakini, untuk dijalani. Jika ada seseorang yang mendekat kepada Allah dengan melalui nafas atau zikir nafas yang dinyatakan bahwa itu adalah sisi batiniah manusia yang masih bisa kita rasakan setiap hari, dan diyakini itu mampu mengarahkan ke situ, it's okay, tidak apa-apa. Jika ada yang beranggapan dan bahwa mendekat kepada Allah adalah dengan beribadah, silahkan. Jika ada yang berkeyakinan bahwa mendekat kepada Allah adalah dengan akhlak, silahkan. Dengan berbuat baik, bersedekah ataupun yang lain, silahkan, itu semua adalah baik. Jadi dengan praktek langsung menjalankan kebaikan di dalam kehidupan ataupun dengan
sebuah teknik-teknik zikir ataupun dengan sebuah keyakinan yang sulit dijelaskan, itu seperti sebuah rakit bambu yang bisa kita gunakan. Jadi pada saat kita tahiyat akhir, alangkah baiknya jika kita tidak tergesa-gesa, kita lakukan dengan tenang, ikhlas, sabar, dan penuh menjiwai dalam melakukan sholat. Ajakan untuk berlomba naik rakit ini adalah sisi rohaniyah kita. Jadi kiai itu adalah sisi rohaniyah diri kita yang mengajak tubuh kita untuk berjalan bersama menuju jalan Allah. Mengapa di sini seorang kiai atau ulama saya katakan ada sisi batiniah kita? Karena pada dasarnya, pada saat ada seorang kiai atau ulama menasihati kita, tapi kita abaikan, artinya ulama itu sama saja seperti tidak ada. Pada saat nasihat itu kita jalankan, meskipun ulama itu tidak ada bagi kita, artinya kita memiliki keinginan, artinya batiniah kita menyetujui untuk menjalankan nasihat tersebut. Silahkan apa yang sudah tersampaikan ini direnungi dengan baik, semoga bermanfaat, semoga menjadikan iman kita menjadi lebih bertambah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini menjadikan yakin kita lebih tinggi lagi untuk meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ibadah-ibadah kita lebih khusyuk, lebih fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga itu semua mampu menjadikan pendorong untuk berubahnya akhlak dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Insya Allah disitulah ridho berjalan pada semua ibadah dan amal yang kita laksanakan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.